5 SD 2 Mamat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Mataram. Saya siap mengikuti UKIN. Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat, bukan lebih. Ya, Ibu harap semuanya anak-anak sehat dan ingat jaga kesehatannya. Nah sekarang anak-anak silakan rapikan dulu tempat duduk anak-anak sebelum kita mulai belajar. Sudah siap anak-anak? Sudah. Nah silakan sekarang anak-anak lihat atau perhatikan di sebelah kanan maupun kiri anak-anak. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa anak-anak yang tidak hadir? Oke, Bintang dan Rangga. Ada yang tahu di sini kenapa temannya tidak hadir ya? Ada Ayu? Rangga izin. Terus kemana Bintang? Sakit. Nah sekarang Bintang itu sedang sakit. Kita berdoa terlebih dahulu anak-anak, sekaligus mendoakan teman anak-anak agar cepat sembuh. Ya, yang memimpin berdoa silakan Kak Ayu. Ayo teman-teman berdiri. Berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa ulang. Berdoa selesai. Silakan duduk Kak Ayu. Nah anak-anak, sekarang Ibu mempunyai satu buah lagu sebagai ungkapan rasa cinta kita terhadap nusa dan bangsa. Mari kita nyanyikan dengan hikmat lagu ini. Ya, semuanya berdiri terlebih dahulu. Silakan duduk anak-anak. Oke anak-anak semuanya, masih ingatkah tentang pembelajaran tema 2 yang sudah kita pelajari waktu ini? Masih ingat? Masih. Siapa di sini bisa menyebutkan satu ciri-ciri makhluk hidup? Siapa bisa di sini? Ada Ayu. Bisa berjalan yang pertama. Kedua coba Okta. Membutuhkan air. Yang ketiga coba Nova. Memerlukan oksigen. Yang lain ayo. Siapa lagi yang tahu ciri-ciri makhluk hidup selain yang berjalan, membutuhkan air? Deva coba. Membutuhkan makanan. Nah anak-anak di sini semua makhluk hidup itu memerlukan makanan. Untuk apa kira-kira anak-anak? Siapa bisa? Untuk apa ya kita semua makhluk hidup memerlukan makanan? Anindya? Untuk bertahan hidup. Itulah kenapa kita sebagai makhluk hidup memerlukan makanan. Alam ini anak-anak, semua makhluk hidup itu akan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Nah hari ini anak-anak kita akan belajar tema 5 yaitu ekosistem
Subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1. Silakan buka dulu bukunya anak-anak untuk tema 5-nya. Pada pembelajaran ini, adapun tujuan yang harus anak-anak dapat tempuh atau anak-anak miliki pada pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama anak-anak, melalui pengamatan gambar pada PowerPoint, anak-anak bisa menentukan yang mana komponen biotik dan yang mana komponen abiotik. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan video nanti pada PowerPoint, anak-anak bisa menganalisis hubungan antara komponen pada ekosistem tersebut. Dan yang ketiga, nanti bersama kelompok, Ibu akan membentuk anak-anak menjadi 3 kelompok nanti, anak-anak bisa merinci rantai makanan yang terdapat pada suatu jaring-jaring makanan. Dan yang terakhir, nanti bersama kelompok, anak-anak akan membuat 1 buah jaring-jaring makanan. Ya, itu akan menuntut kerjasama anak-anak bersama kelompoknya. Dan manfaat pembelajaran hari ini yang pertama anak-anak itu harus bisa bagaimanakah kita menjaga ekosistem, memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan kita supaya semuanya tetap terjaga. Oke? Nah, sekarang anak-anak coba dilihat, Ibu mempunyai 2 buah gambar di depan. Amati dulu, kira-kira apa ya isi dari gambar di depan anak-anak. Dari gambar yang paling kiri, siapa bisa? Apa sih arti dari gambar yang paling kiri anak-anak? Coba Okta. Orang yang sedang menebang pohon, itu yang di kiri. Kemudian yang di kanan, kira-kira apa ya? Ya Rara coba. Orang yang sedang membuang sampah di sungai. Nah anak-anak, apakah kegiatan ini patut kita contoh anak-anak? Tidak. Kenapa ya kira-kira anak-anak? Apakah berdampak positif atau negatif kegiatan mereka di sini? Negatif. Ini adalah kegiatan negatif yang tidak harus kita contoh. Ya, semuanya ini sangat mengganggu dari kehidupan makhluk hidup. Nah, kalau Ibu tanya sekarang, gambar yang di kiri, apa sih dampak negatifnya? Siapa bisa? Dampak negatif. Coba ya Nova. Ya, makhluk hidup yang tinggal atau memerlukan makanan di pohon ini atau daun-daun ini akan terganggu dan bisa juga mati anak-anak ya karena kekurangan dari makanannya tersebut. Kemudian coba yang kedua sekarang anak-anak. Apa sih dampak negatifnya? Siapa di sini yang bisa? Coba Deva. Apa dampak negatifnya? Iya, betul. Ada ekosistem pada air ini adalah ikan. Jadi ikan ini dapat terganggu jika air atau tempat hidupnya tercemar anak-anak. Itulah kenapa kegiatan yang di depan ini tidak boleh kita tiru karena dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, sekarang anak-anak, Ibu akan membentuk anak-anak menjadi 3 kelompok. Siap untuk membentuk kelompok anak-anak? Siap. Begitu silakan bangun semuanya, bentuklah kelompok masing-masing. Kelompok 1 mau disebut dengan apa kelompoknya? Ekosistem sawah. Kalau kelompok 2? Ekosistem hutan. Kelompok 3? Oke, ekosistem sungai. Coba perhatikan ke depan terlebih dahulu. Di depan ada teks tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Siapa di sini kelas 5 yang mau membaca? Coba Ayu. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri.
Iya, itu tentang dari rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Coba perhatikan dulu di depan. Siapa yang bisa menyebutkan komponen biotik? Angkat tangannya. Okta, sebutkan satu dulu. Ikan, itu yang pertama. Kedua, apa lagi ya contoh biotiknya di depan? Adika, ada kata ya, tadi ikan, kata ketiga. Rara, ada capung. Lagi apa ya anak-anak? Kania, ada elang, di atas sini ada elang. Kemudian adakah lagi komponen biotiknya? Deva, ada rusa, betul. Nah, dari semuanya di sini ada biotik. Sekarang coba abiotik. Siapa yang bisa menemukan di depan? Anindya. Matahari. Itu yang pertama. Yang lain apa lagi anak-anak? Mika. Ada air ya, tempat hidupnya ikan. Adakah lagi? Kania. Tanah ya. Ada matahari, tanah, air itu termasuk ke dalam abiotik anak-anak. Ibu akan memberikan LKPD masing-masing kelompok. Silakan baca dulu tujuan dari LKPD yang Ibu akan bagikan ini. Kemudian isilah nama kelompok anak masing-masing. Siap untuk mengerjakan? Siap. Nah, kalau sudah selesai membuat nama masing-masing kelompok, sekarang perhatikan video yang akan Ibu putar di depan. Semua perhatikan dengan baik. Nah, kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem ini yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Dalam sebuah jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Terjadi persaingan antar makhluk hidup baik dalam rantai makanan maupun jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu sama lain. Nah, perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan bisa kita lihat seperti berikut. Nah, di sini ada rantai makanan, kemudian ada jaring-jaring makanan. Dari video tadi, menurut anak-anak, apa hubungan antara setiap komponen yang ada di rantai makanan itu? Oke, Kak Ayu. Mereka saling membutuhkan ya, antara produsen, konsumen satu dan selanjutnya itu mereka saling membutuhkan. Kalau sudah produsen itu tersedia, maka siapa yang pertama kali akan memakan dari produsen itu? Ada yang tahu? Siapa itu? Deva? Ya, konsumen satu. Siapa yang memakan konsumen satu di sini anak-anak? Adika? Konsumen dua. Begitulah hubungan mereka anak-anak. Kalau konsumen satu tersedia, maka konsumen bisa memenuhi kebutuhannya. Tepuk semangat. Oke, nah sekarang mulai kerjakan LKPD bersama kelompok anak-anak berdasarkan dari video yang sudah anak-anak amati tadi. Ya, waktu mengerjakan LKPD, Ibu berikan 25 menit. Siapa yang bisa menyebutkan komponen biotik pada kegiatan 1? Kelompok berapa yang mau? Kelompok 2, coba biotiknya dulu apa ya? Oke, itu biotik. Sekarang coba abiotiknya. Kelompok 1, coba abiotik apa saja? Batu, tanah, air, udara. Ada tanah, batu, air, dan udara. Kegiatan selanjutnya, anak-anak silakan potong gambar itu.
Anak-anak akan membuat sebuah jaring-jaring makanan ya. Di sini kelompok 1 jaring-jaring makanan di ekosistem apa? Sawah. Kelompok 2 hutan. Kelompok 3 sungai. Ya, silakan kerjakan sekarang. Berapa rantai makanan sudah? Nanti tambahkan tepuk-tepuknya. Sudah kelompok 2, silakan tuangkan ke LKPD di kegiatan kedua. Nah, di sini. Belang-belalang siapa? Ayam. Lagi satu, kira-kira yang mana? Pada halaman berikutnya, cobalah anak-anak analisis jika ada salah satu komponen dari jaring-jaring tersebut terganggu. Kira-kira bagaimana yang akan terjadi? Coba diskusikan. Yuk nih Bun, apakah akan mengganggu populasi organisme yang lain jika konsumen satunya hilang? Menurut kalian bagaimana? Ditulis langsung di kotak di sini. Siapa yang mau sekarang pertama mempresentasikan hasilnya? Kelompok 2 silakan. LKPD-nya juga di bawah silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. Oke, perlihatkan ke teman-temannya ada apa saja di sana? Iya. Terus kemudian Konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2. Konsumen 2 memakan konsumen 1. iya, kemudian Konsumen 3 memakan
Dua. Produsennya yaitu rumput dan pohon. Kemudian. Konsumen 1 ada belalang, ulat, dan kelinci. Ya. Konsumen 3 ada tikus, rubah, katak, dan burung hantu. Konsumen 3 ada ular dan elang. Oke, itu adalah komponen dari jaring-jaring makanan ekosistem apa kelompok 2? Ekosistem hutan, anak-anak ya. Sekarang perhatikan semuanya. Lanjutkan ke rantai makanan, tunjukkan kemana alurnya. Dari pohon ke Kemudian. ulat, Kemudian. lalu ke katak, lalu ke burung hantu, lalu ke ular, ke elang. Kata kelompok 2, cara menjaga keseimbangan ekosistem yaitu merawat. Iya, merawat atau menyediakan produsen sebanyak-banyaknya agar rantai makanan itu tetap terjaga. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok siapa sekarang? Kelompok 1, silakan maju. Lanjut. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami. Oke, karyanya. Silakan, Lai. Pohon dimakan belalang, Kemudian, Belalang dimakan katak, katak dimakan ular, iya. Konsumen 1 siapa? belalang, tikus, burung, pipit. Oke, cuma yang mana itu? Ulat, belalang, tikus, dan burung pipit. Kemudian konsumen 2, Ayam, katak. ayam dan katak. Ayam dan katak. Oke, langsung lanjut lagi. Konsumen 3 adalah ular dan elang. Iya, ular dan elang itu adalah jaring-jaring makanan di ekosistem sawah. Sekarang tunjukkan rantai makanan yang mungkin terjadi. Tunjukkan langsung yang mana itu. Padi dimakan ular, Terus, ulat dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. yang pertama itu. Tuh, kedua lanjut lagi. Pohon dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan elang. 3. Pohon dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang. Iya, betul sekali. Ya, silakan duduk dulu, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ikan konsumen 1. Ikan? Ikan kecil. Konsumen 2. Konsumen 2 adalah ikan. Ikan, kemudian ada siapa di sana? Bangau? Bangau dimakan oleh buaya. Oke, bangau bisa juga dimakan oleh buaya. Rantai makanan yang dapat kamu tentukan di sana, yang mana coba? Kemudian, Ikan dimakan bangau, bangau dimakan oleh buaya. yang kedua, Fitoplankton dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh buaya. Yang ketiga adalah fitoplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan dimakan oleh buaya. iya betul sekali anak-anak ya. Itu adalah rantai makanan yang bisa terbentuk dari jaring-jaring ekosistem apa? Ekosistem sungai. Nah sekarang, bagaimana cara menjaga ekosistem sungai? Kelompok 3. Ekosistem sungai adalah tidak membuang limbah ke sungai agar ikan atau makhluk hidup di sungai tidak mati. Iya, caranya yang dapat dilakukan untuk menjaga ekosistem itu adalah jangan membuang limbah ke sungai agar ikan ataupun makhluk hidup di sungai itu dapat hidup dengan baik. Ya, limbahnya jangan dibuang ke sungai ataupun membuang sampah sembarangan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil jaring-jaring makanan, kemudian rantai makanan yang bisa anak-anak temukan di hasil karya yang sudah dibuat. Jadi kita semua sebagai makhluk hidup itu harus bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Bagaimanapun juga kita sebagai manusia, kita juga memerlukan lingkungan di sekitar.
Jadi kita harus menjaganya dengan baik agar kita juga bisa menerima oksigen yang paling kita perlukan dari lingkungan agar bisa tetap hidup. Nah, sekarang anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari dari awal sampai tadi anak-anak mempresentasikan hasil karyanya? Deva, tentang jaring-jaring makanan. Selain jaring-jaring makanan, apa yang sudah kita pelajari ya? Okta, ada rantai makanan. Ya, di dalam rantai makanan itu termasuk ada apa saja anak-anak? Produsen. Lagi yang lain apa? Konsumen 1, terus? Konsumen 2 dan? Ya, ataupun ada lebih ke konsumen 4. Itu bisa saja terjadi dalam suatu ekosistem anak-anak ya. Nah, sekarang dari pembelajaran yang sudah berlangsung, kegiatan apa yang paling anak-anak senangi? Yuk, dari kelompok berapa nih? Kelompok 3 coba. Kegiatan apa yang paling disenangi? Oke, membuat rantai makanan. Ya, dari tadi kelompok 3 sudah membuat rantai makanan. Kelompok 1 tadi membuat jaring-jaring makanan tentang apa ya? Tentang ekosistem sawah. Ya, tentang ekosistem sawah. Kemudian kelompok 1 merangkai semuanya itu dalam suatu ekosistem. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan penghargaan bagi kelompok yang sudah aktif dalam pembelajaran tadi. Kemudian bagaimana anak-anak bekerja kelompok, apakah sudah baik dengan kelompoknya? Ya. Jadi kelompok yang tadi paling aktif adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke ya. Ini kelompok 2 dibagikan bersama kelompoknya. Silakan duduk di bangkunya, dibagikan dengan teman. Kelompok 1. Oke. Akan dibagikan ya. Dan anak-anak, dari kegiatan yang sudah berlangsung, yang paling rapi dari hasil karyanya adalah kelompok 3. Ya, silakan ke depan kelompok 3. Sama kelompoknya ya. Nah, semua anak-anak sudah mendapatkan penghargaan bintang. Jadi, anak-anak pertahankan kerjasama bersama kelompok agar meningkatkan komunikasi sosial bersama teman-teman. Ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi. Silakan ambil laptop anak-anak terlebih dahulu. Silakan diklik dulu. Klik. Langsung diisi identitas sendiri ya.
lanjut lagi. Ya. Buku tema silakan masukkan dulu ke dalam tas laptopnya. Sekarang anak siapa yang mau memimpin berdoa? Silakan Rara. Berdoa dan menurut agama selesai berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rara. Ramo Santi. Om Santi 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 Om.